Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modify Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar templar ya, atau pelatuk kelep ya. Nah, templar ini. Nah, ini jika templar ini longgar ya, maksudnya bisa gerak kanan kiri gini. Nah, templar itu ada asnya di sini. Nah itu kalau dia gerakannya kanan kiri oblaknya terlalu parah, itu nanti efeknya seperti apa. Nah, jadi jangan biarkan lur ya. Dan solusinya seperti apa jika motor kalian itu mengalami ini sepelenya terlalu banyak, jadi bisa gerak kanan kiri ya. Oke, pokoknya simak terus videonya sampai habis biar kalian paham dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari kelonggaran templar yang berlebih. Nah, jadi itu nanti menimbulkan masalah apa saja. Oke lur, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa teman juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Oke, langsung saja check it out. Oke lor, jadi untuk masalah templar ini sering sekali ya. Ini sering sekali menyebabkan masalah-masalah yang kadang itu susah kita tebak lor. Nah, kadang susah kita temukan kasusnya. Nah, maka dari itu ini saya akan bahas biar kalian tidak mengabaikan masalah sepele pada templar yang terjadi pada templar. Oke, di sini ya. Jadi templar itu kan di sini. Nah, ini bisa gerak kanan kiri lur. Nah, kadang itu ada yang geraknya ini spellingnya ya, kanan kirinya yang sini, maksudnya itu terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Nah, di sini ya. Terlalu banyak gini. Nah, itu akhirnya nanti tumpuan pada setelan kelep ini terhadap batang kelep itu tidak maksudnya posisinya itu selalu berubah lur. Kadang ke sini, kadang ke kanan, kadang ke kiri kan gitu. Nah, itu nanti mengakibatkan ini batangnya kelep ini ya. Nah, batangnya kelep ini tidak rata lur. Bisa mengakibatkan batang kelep ini tidak rata. Jadi ausnya itu tidak rata atau peyang. Nah, saya ambilkan contoh yang ini ya. Nah, ini tengahnya ini legok lur. Nah, terlihat kan, tengahnya ini legok. Nah, misalkan terjadi seperti ini ya, misalkan legok seperti ini ya. Nah, ketika templarnya bergerak ke kanan atau ke kiri, dia bisa mengenai sampingnya, yang bagian pinggir. Kalau pas tengah dia kena tengah. Nah, kalau legok gini kan, kalau kena tengah itu kita setting di tengah, sudah kita paskan ya, misalkan kerenggangannya. Kemudian ketika templar itu bergerak ke kiri atau ke kanan, dia kena pinggirnya. Nah, otomatis jarak setelan klep sama batang klep ini jadi lebih rapat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jarak klep atau celah klepnya itu berubah-ubah lur. Nah, ketika dia kena tengah dia bisa longgar, ketika kena pinggirnya sini dia bisa rapat. Nah, itu makanya performanya kadang tidak stabil juga lor. Jadi di motor itu nggak bisa maksimal. Itu juga bisa, misalkan yang bagian pinggirnya ini yang peyang, misalkan bagian pinggirnya peyang, kemudian yang separuh lagi masih utuh. Nah, itu juga gitu lor. Jadi ketika dia kena yang utuh dia setelannya bisa rapat, tapi ketika kena yang aus sebelahnya tadi, yang separuh aus, itu akan menjadi longgar. Itu nanti suara juga kadang-kadang halus, kadang-kadang kasar, litik di bagian kop ya, kayak setelan kelep terlalu longgar. Itu biasanya seperti itu. Dan kadang penyakitnya juga bisa ketika panas dia lebih kasar. Nah, itu selain dari bos kelep, itu juga bisa dari ini templar, tingkat kelonggarannya templar ini, geraknya kanan kiri terlalu banyak lor.
Ini biasanya tandanya juga bisa apa ya, macam-macam pokoknya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, itu juga bisa ketika baru dinyalakan itu halus lur, dek-dek stasioner itu halus, kemudian setelah digeber-geber bunyi dia dikit-dikit gitu. Nah itu juga bisa disebabkan di sini. Itu yang sering terjadi saya menemui itu di Vixen atau MX, nah, yang kelep 4 tapi masih SOHC itu sering di sini. Di sini terlalu longgar kalau di MX. Nah itu kadang bikin kita bingung lur. Jadi motor itu kadang halus, kadang juga kasar. Nah itu masalahnya ada di sini karena setelan kelepnya ini pas kena batang kelep gini lur. Nah, dia kan nggak bisa selalu di tengah lurus, dia kadang pinggir kadang sini karena ininya templarnya gerak kanan kiri. Jadi kadang kena pinggir, kadang kena samping ini. Jadi pas kena yang aus atau jaraknya jadi lebih longgar itu akan lebih kasar. Jadi seperti itu. Kalau pas kena yang masih utuh dia rapat. Jadi kita setting celah klep itu juga susah lur. Nah selain berisik, kadang halus kadang berisik, performa juga pasti akan berpengaruh karena celah klep yang longgar dan rapat itu karakter sudah beda lur. Rasanya performa itu sudah beda kan gitu. Nah itu solusinya ya kita di sini pakai dipasang ring di sebelah sininya. Kalau memang itu nanti oblak lur ya, kalian kasih ring yang tipis aja di sini. Yang bagus itu ringnya yang tipis terus lenggok-lenggik kayak per itu lur, kayak pernya di motor Suzuki itu biasanya ada lur. Di sini sudah dikasih ring yang bentuknya itu enggak rata ringnya, lenggok-lenggik gitu. Di sini enggak ada contoh malah. Jadi lenggok-lenggik itu tujuannya biar nekan. Jadi kayak per bisa nekan ke sini terus misalkan. Dipasang di sini dia ketekan ke sini terus. Jadi otomatis dia akan rapat. Nah, untuk templarnya nggak bisa gerak kanan kiri nggak bisa. Itu di motor Suzuki, Smash ataupun Shogun biasanya. Nah itu juga bisa menyebabkan kasar, dan kasarnya itu nggak mesti, kadang kasar kadang halus gitu lor. Tapi kalau kalian nggak punya ring itu kasih ring-ring tipis sembarang lah pokoknya yang ukurannya bisa sesuai dengan ini dan bisa masuk di sini. Tapi ya jangan terlalu rapat banget lor, nanti malah justru kalau terlalu rapat ini geraknya templar nggak bisa enteng, agak seret, itu nanti juga akan mengurangi performa. Gerakannya templar jadi lebih berat. Jadi yang dikira-kira aja pokoknya gerakannya di sini nggak terlalu banyak, kemudian ini juga bisa bergerak bebas, licin, enteng gerakannya templarnya. Jadi seperti itu solusinya. Jadi untuk ring itu ya kita cari yang pas, atau nanti kalau misalkan ketebalan terlalu tebal ya kita tipiskan aja. Nah, biasanya sering terjadi seperti itu lur. Jadi misalkan kalian nanti menemui ini sudah bos kelep baru, nokenas baru, templar baru, pokoknya perangkat di kop itu semuanya sudah diganti baru, tapi motor itu tetap aja ada berisiknya, entah itu pas panas ataupun setelah digeber-geber timbul suara yang berisik. Nah itu coba kalian cek di bagian sininya templar ya, kalian cek. Jika ternyata memang terlalu longgar itu kalian coba kasih ring di sininya, kasih ring. Nah itu nanti siapa tahu bisa sembuh. Ini pengalaman saya, kadang-kadang masalahnya cuma ada di sini. Ketika dipasang ring dia bisa lebih halus dan normal. Itu apa itu maksudnya, cuman penyakit motor itu juga aneh-aneh lho, maksudnya macam-macam. Jadi nggak selalu seperti ini, cuma alangkah baiknya coba kalian cek lah jika kalian mengalami hal seperti itu, siapa tahu bisa sembuh ya. Nah jadi kalian teliti, soalnya saya juga pernah mengalami dan sampai bingung, udah baru semua tapi kok tetap bunyi, ternyata masalahnya ada di sini. Jadi templar ini gerakannya itu kebanyakan, akhirnya setelah di ring juga sembuh lur. Nah jadi seperti itu. Oke lur, jadi itu tadi ya pembahasan tentang masalah templar yang terlalu longgar atau spellingnya terlalu banyak, bisa gerak kanan kiri. Itu efeknya seperti itu tadi, dan cara mengatasinya seperti itu, dikasih ring. Nah siapa tahu
kalian ada yang mengalami hal seperti tadi ya, jadi coba kalian cek di bagian templarnya tersebut. Nah ini karena saya juga pernah mengalami seperti itu, dan alhamdulillah itu bisa sembuh loh, bisa kembali normal. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat loh ya untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.